Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah yang rutin kita kerjakan, kita laksanakan setiap hari Selasa ini, kita terus diberkati dan kita terus memiliki pemahaman firman yang semakin lengkap. Ya, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur kalau saat Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dari yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, ya, saya ingatkan sebagai orang percaya yang kita terus diperkaya oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mestinya kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, artinya gini, apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Ya, apapun bisa terjadi dalam hidup kita, dan itu mungkin tidak perlu peringatan. Ya, jadi kita tidak perlu diingatkan. Ya, tidak ada alarm. Tapi sekonyong-konyong peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jadi ini yang harus ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita mengantisipasi keadaan-keadaan yang seringkali tidak pernah kita bayangkan terjadi, tetapi ternyata menjadi kenyataan. Disinilah orang percaya mestinya harus siap. Ya. Juga misalnya sekonyong-konyong kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya. Sekonyong-konyong Tuhan izinkan kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya, bisa kehilangan secara permanen atau mungkin kehilangan yang tidak permanen. Ya. Dia bisa pergi keluar kota atau keluar negeri dalam jangka waktu lama, atau mungkin bisa juga sahabat kita, orang-orang kita kasih itu diambil Tuhan, bisa juga. Ya. Bagaimana kita mengantisipasi ketika kita ditinggalkan oleh sahabat dekat kita, atau bahkan mungkin kita dikhianati, ya, itu tentu kita luka hati kita. Padahal selama ini kita tidak pernah membayangkan kalau sahabat kita itu akan berbuat begitu, tetapi kenyataannya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus siap. Ya. Belum lagi misalnya nih, kita kehilangan jabatan yang tidak pernah kita bayangkan akan diambil. Ya, jadi kita digeser, ternyata itu kenyataan. Ya, tidak ada sebab, tidak ada akibat, sekonyong-konyong kita harus pindah, kita dimutasi dengan jabatan yang sangat tidak nyaman. Belum lagi ada orang-orang yang karena kondisi seperti ini usahanya bangkrut. Ya, usahanya bangkrut dan dia ditinggalkan oleh sahabat dekatnya. Bahkan bisa jadi, ya, kondisi yang sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, kan semuanya serba sulit diantisipasi, sulit diramalkan apa yang terjadi. Nah, ini gejolak ini yang seringkali tidak mampu direspon oleh orang percaya dengan benar. Ya. Ini kondisi-kondisi yang membuat kita bisa berduka, yang bisa membuat kita bersedih. Tetapi mungkin juga ada kondisi yang membuat kita sukacita. Misalkan kita mendapatkan sesuatu yang bernilai, yang itu tidak pernah kita bayangkan. Kita mendapatkan berkat jasmani yang cukup limpah, yang itu tidak pernah kita impikan. Atau kita mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui saudara seiman kita, dan itu yang membuat kita bersukacita.
Jadi ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang bisa terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang membuat kita berduka, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi satu hal yang membuat kita bersukacita. Ya. Nah, inilah romantika kehidupan. Inilah romantika kehidupan. Dan tidak seorang pun bisa memprediksikan. Tidak seorang pun bisa ya memprediksikan bahwa ini akan terjadi. Tetapi kenyataannya seperti itu. Ya, dari persahabatan yang dulu begitu indah, persahabatan yang dulu begitu indah, sekonyong-konyong kita harus berpisah. Ya, mungkin dengan cara yang kurang baik atau mungkin dengan cara yang baik. Ya, misalnya salah satu harus keluar kota atau keluar negeri, padahal kita sudah cocok dengan orang itu. Ya, belum lagi nanti hubungan keluarga yang dulu begitu harmonis, bisa begitu mesra, tetapi karena suatu peristiwa ini menjadi retak, menjadi renggang, hubungan menjadi dingin karena satu peristiwa atau satu kejadian. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara cakap meresponi hal ini? Ya, kita harus cakap. Jangan sampai kejadian-kejadian ini membuat kita seperti hilang kendali, membuat kita hilang kendali yang akhirnya respon kita itu menjadi sesuatu yang salah. Ya, dan respon kita yang salah ini bisa melunturkan integritas kita. Ya, bisa itu mendegradasi, melemahkan integritas kita. Jadi dulu kita terkenal sebagai orang yang murah hati, orang yang ramah, orang yang sabar, ya, orang yang tulus. Tapi karena satu peristiwa itu kita menjadi orang yang misalnya apa, yang cuek, yang selalu cemberut. Ya, dia tidak bisa menerima keadaan, perubahan yang mendadak itu tidak bisa terima. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Ya. Maka di depan saya katakan kita harus pandai-pandai bagaimana kita merespon setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini supaya keberadaan kita di hadapan Tuhan itu tidak bergeser. Ya. Jadi kalau kita dulu orang yang murah hati, orang yang selalu sukacita, orang yang tulus, jangan karena suatu peristiwa semua itu hilang. Ramahnya udah nggak kelihatan, murah hatinya nggak nampak, sukacitanya apalagi, yang ada cemberut dan rasa curiga dan seperti tidak bisa menerima keadaan. Nah, ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu harus yakin bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini semua ada di dalam kontrol tangan Tuhan yang kuat. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita semuanya ada di dalam kontrol tangan Tuhan yang kuat. Dan kita harus bisa memiliki cara pandang yang benar dalam peristiwa itu. Ya, ini penting. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, sebagai seorang opa, oma, sebagai seorang mertua, penting. Karena usia Bapak Ibu Saudara yang sudah cukup itu akan menentukan. Orang lain akan menilai, loh, usia sudah begitu kok ada kejadian gini kok responnya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan, integritas kita yang dulu diakui banyak orang sekarang jadi luntur. Ya. Jadi hal yang terpenting yang harus ada dalam diri kita itu adalah bagaimana kasih kita terhadap sesama itu tetap tulus. Ya, kasih kita tetap tulus terhadap sesama. Murah hati kita tetap bisa kita nyatakan. Pintu pengampunan selalu terbuka buat siapapun. Dan yang lebih penting, bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu yang penting. Ya. Mungkin dulu yang saya katakan dulu, Bapak Ibu Saudara dianggap sebagai orang yang bijak. Wah, ibu itu bijak. Bapak itu bijak kalau ngambil keputusan, kalau ngasih diajak konseling, selalu menyampaikan satu pendapat yang bijak. Ya, ibu itu ramah. Ya, dia ramah.
Dia orang yang murah hati. Nah, atribut ini sudah melekat pada diri kita. Sudah melekat pada diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi ketika satu peristiwa terjadi, keadaan jadi berubah, kitanya ikut berubah. Kasih kita yang dulu tulus enggak nampak. Murah hatinya enggak nampak. Sukacitanya apalagi. Nah, ini jangan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi kalau ini sampai ada perubahan ini dan orang lain mencium, ya, orang lain mencium ada perubahan yang kurang baik dalam diri kita. Nah, ini yang saya katakan menjadi batu sandungan. Akhirnya mereka kecewa dengan perubahan sikap kita, dengan pembawaan diri kita. Mereka kecewa. Loh, saya dulu mengenal bapak ini nggak seperti itu loh. Saya dulu mengenal ibu ini nggak seperti itu loh. Dulu ramah. Kalau ada saudaranya datang dipeluk, ya, dengan ngobrol enak, ya sukacitanya nampak. Tapi sekarang kok berbeda. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka di depan saya katakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan membuat integritas kita itu menjadi luntur. Artinya apa? Karakter pembawaan hidup kita berubah. Ya, berubah. Nah, hal seperti ini akan terjadi pada orang-orang yang memang hidupnya tidak melekat erat dengan Tuhan. Dia bisa orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan bisa, tapi hidupnya tidak melekat pada Tuhan. Ya, jadi selama ini dia bisa baik, dia menjadi orang yang bijak, ya, dia menjadi orang yang murah hati. Dia menjadi orang yang sukacita, mudah mengampuni. Itu landasannya bukan karena dia mengasihi Tuhan ternyata. Ya, landasannya bukan itu. Karena dia hanya bagaimana dia itu menjaga supaya keluarga besarnya itu ada damai sejahtera. Landasannya hanya itu. Mestinya landasan kita bagaimana kita mengasihi Tuhan. Itu tidak boleh digeser oleh peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, landasannya harus karena saya mengasihi Tuhan, karena saya itu takut akan Tuhan, karena saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka saya tidak boleh menampakkan perubahan sikap yang tidak baik, nggak boleh. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 7, Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi ketika kita dikatakan, ya, dikatakan apa? Pada hari mujur bergembiralah. Jadi ketika ada suatu hari di mana kita mendapatkan berkat. Ya, berkat itu bisa berkat jasmani, bisa bukan jasmani, ya. Pokoknya ada sesuatu yang membuat kita itu bersukacita. Wah, kita bersukacita sangat luar biasa. Nah, kita bisa mengucapkan, ini kami bersyukur Tuhan, ini datangnya dari Engkau. Nah, suatu saat kita mengalami hari malam. Kita mengalami hari malam. Apakah kita mau katakan, wah ini bukan harinya Tuhan? Akankah kita mengatakan itu? Ya. Alkitab katakan bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Ya. Jadi keadaan di mana Bapak Ibu Saudara mengalami sukacita itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Demikian juga keadaan di mana Bapak Ibu Saudara mengalami kesedihan, duka cita, penderitaan, kesengsaraan, itu juga diizinkan Tuhan terjadi. Jadi baik hari mujur maupun hari malam itu diizinkan Tuhan terjadi. Dan tentu di balik semua peristiwa itu Tuhan pasti menyisipkan pelajaran rohani. Tuhan pasti menyisipkan pelajaran rohani yang luar biasa yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya tangkap. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Apa maksud Tuhan di balik kejadian ini? Ya. Jadi jangan hanya ketika kita mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita terus kita ingat Tuhan.
wah ini harinya Tuhan luar biasa. Jangan. Karena baik hari mujur di mana kita bersuka cita maupun hari malam di mana kita ada sedikit kedukaan atau kesedihan, itu semuanya dijadikan Tuhan. Nah, itu semua dikatakan supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi keadaan ini, kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini harus siap dengan keadaan apapun. Itu intinya. Jadi Bapak Ibu Saudara itu harus siap dengan keadaan apapun yang terjadi. Baik itu yang terjadi pada diri kita, maupun itu yang terjadi pada anak-anak kita, pada cucu kita, pada menantu kita, pada adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang-orang dekat kita, kita harus siap. Kita harus siap. Kita tidak bisa mengatur bahwa semuanya akan running well, semuanya akan berjalan dengan baik tanpa masalah. Kita nggak bisa mengatur itu, ya. Karena setiap peristiwa hidup itu semuanya ada di dalam kontrol tangan Tuhan yang kuat. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan tulus, pasti kita akan mengambil pelajaran yang positif, pelajaran yang berharga dari setiap peristiwa itu. Jadi jangan karena kita merasa diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan yang berat ketika hari malam itu datang, ya, karena itu memang diizinkan Tuhan, terus kita bersungut-sungut, kita bingung nyalahkan siapa, nyalahkan orang lain, ya, kita sibuk mencari kambing hitam. Ya mungkin memang ada andil salah orang itu ada. Tetapi sekali lagi kita harus katakan bahwa ini diizinkan Tuhan. Ini diizinkan Tuhan. Ya, Tuhan memakai orang untuk apa? Untuk gagal. Tuhan memakai orang lain untuk apa? Melukai saudara kita. Ya, Tuhan izinkan orang untuk mengkhianati kita atau saudara kita, dan sehingga keadaan menjadi tidak nyaman. Menjadi tidak nyaman. Nah, ini bagaimana kita harus meresponi hal ini dengan benar? Ya, karena di depan saya katakan setiap peristiwa dalam hidup kita itu Tuhan pasti sisipkan pelajaran rohani yang berharga, dan kita harus bisa menemukan pesan Tuhan. Kita harus menemukan pesan Tuhan dari peristiwa itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita alami adik kita atau kakak kita, ya, kondisinya tidak nyaman, rumah tangganya berantakan, secara ekonomi berantakan, ya, hubungan mereka juga nggak bagus. Nah, harus kita lihat kehidupan mereka seperti apa. Ya, kita jangan langsung cari pembelaan, jangan. Mungkin dia memang menjalani hidup ini dengan ceroboh. Ya. Memang mungkin dia seperti orang-orang fasik yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Ya, artinya apa? Dia menjalani hidup itu semaunya. Ya, ini yang nggak boleh terjadi. Jadi jangan karena kita diizinkan dalam keadaan yang tidak ideal, ya, jangan karena kita diizinkan masuk dalam keadaan yang tidak ideal atau hari malam itu, kita merasa bahwa masa depan kita akan suram. Kita akan memasuki hidup yang sangat berat, dan sepertinya hidup ini tanpa pengharapan. Ya. Salah kita. Demikian juga ketika kita diizinkan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Apakah itu berkat karir kita yang menanjak, usaha kita makin maju, anak cucu menantu kita semuanya sukses, ya, ini hari bahagia nih, ini berkat ini. Nah, terus kita mengatakan, wah, masa depan saya akan gilang gemilang, wah, saya kayaknya semuanya akan running well. Jangan, ya, karena ayat ini mengatakan, ya, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi jangan karena satu peristiwa ini, apakah itu peristiwa buruk
ya, yang dikatakan hari malang, ataukah itu peristiwa yang baik di mana kita diberkati, terus kita mengatakan bahwa wah, masa depan kita cerah atau masa depan kita suram. Jangan karena satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita sudah memiliki penilaian tentang masa depan kita. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Ya, jadi karena satu peristiwa, ya, karena satu peristiwa atau satu momen, terus kita menjadi orang-orang yang sepertinya tidak memiliki pengharapan. Ini salah. Ini salah, ya. Demikian juga karena satu peristiwa yang membuat kita sukacita, terus kita wah masa depan kita akan baik, ini salah. Ya. Jadi masa depan kita, masa depan seseorang itu tidak ditentukan oleh satu momen atau satu peristiwa saja, tidak ditentukan oleh hanya satu momen, satu peristiwa, enggak. Tetapi melalui ketekunan orang percaya itu dalam perjuangannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu yang menentukan. Itu yang menentukan masa depan mereka. Ya. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita tidak menyerah dan merasa gagal ketika kita salah langkah. Ingat, ketika kita salah langkah, ketika kita melakukan sesuatu yang cukup fatal, jangan kita langsung menghakimi diri kita bahwa saya nggak punya masa depan lagi. Udah hopeless. Jangan. Demikian juga ketika kita sukses, ya, karir kita sukses, keluarga kita sukses, jangan merasa bahwa kita akan menjalani hidup yang nyaman, semuanya akan berjalan baik. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya, karena sekali lagi Tuhan selalu memberikan kesempatan buat orang percaya untuk memperbaiki. Selalu ada kesempatan orang itu untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kalau kita lihat siapa sih yang nggak pernah jatuh? Tokoh-tokoh Alkitab, Daud pernah jatuh, Musa pernah salah, Abraham pun pernah salah. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang tetap dipakai Tuhan, karena dia tidak meratapi kesalahannya. Ya, dia tidak meratapi kesalahannya, dia cepat balik kepada Tuhan. Dia bagaimana dia memulihkan hubungan itu dengan Tuhan. Ya, disinilah yang saya katakan, orang percaya dituntut untuk selalu bergantung dan berharap hanya pada Tuhan. Ya, jadi kita diajar untuk selalu bergantung dan berharap hanya pada Tuhan. Jangan hanya ketika kita merasakan hari malang, tetapi ketika kita dalam keberkatan pun kita harus tetap bergantung pada Tuhan. Ya, ini yang mengajarkan kita untuk kita tidak takabur dan dengan lebih cermat, lebih hati-hati, ya, kita merajut masa depan kita yang lebih baik. Ya, jadi baik sukacita maupun dukacita yang kita alami ini semua diizinkan Tuhan. Semuanya diizinkan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang memang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk mendidik orang seperti itu, Tuhan izinkan kejadian-kejadian yang membuat mereka menderita. Tuhan izinkan mereka mengalami masuk dalam kesengsaraan. Karena Tuhan mengasihi. Dan anak ini nakal, agak beda dihajar oleh Tuhan. Biar dia ingat. Ya, biar dia ingat. Justru orang-orang yang dibiarkan oleh Tuhan selalu sukses, selalu berhasil, tidak pernah ditegur Tuhan, ini justru mereka berbahaya. Ya, mereka berbahaya. Jadi kita jangan merasa, ya, jangan kita merasa bisa menentukan masa depan kita dengan satu peristiwa atau momen saja, yaitu hari muncul, dan menganggap bahwa hari malam itu tidak ada artinya. Salah. Hari malam pun itu ada pelajaran rohani yang kita bisa ambil. Ya. Jadi ada orang-orang yang justru sukses, ada orang-orang yang justru sukses menjalani hidup lebih baik dan berhasil ketika mereka diizinkan masuk dalam penderitaan, dihajar oleh Tuhan. Dia sadar, dia balik nyari Tuhan. Nah, akhirnya orang seperti ini diizinkan sukses justru. Ya, mereka menjadi orang-orang yang tidak cengeng, mereka menjadi orang-orang yang mandiri,
Jadi mereka bukan orang yang berharap pada belas kasihan orang lain. Dia bukan orang yang berharap pada orang tua, pada saudaranya. Ini salah. Ini salah. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ada di antara saudara kita yang memang memiliki karakter kurang bagus, ya, dan diizinkan hidupnya tertatih-tatih, biarkan aja dia jalani. Itu pelajaran dari Tuhan yang harus dia lalui. Ya. Kalau kita nggak tega kita bantu keuangan, nggak tega kita bantu, dia nggak mandiri. Dia akan selamanya bergantung pada saudaranya, pada orang tuanya. Ini yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau terhadap orang-orang yang dikasihi, Tuhan justru menegur dan menghajar. Pada orang-orang yang dikasihi, Tuhan akan menegur dan menghajar. Karena Tuhan tidak izinkan orang itu salah berkepanjangan. Maka cepat dihajar, cepat ditegur. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau lihat orang yang kita kasih salah, ya, orang yang kita kasih itu salah, apakah itu anak, adik, keluarga kita tegur. Kalau nggak mau, izinkan, biarkan dia menjalani hidup yang seperti itu, biar dia tahu kesalahannya. Nah itu, ya, jadi pelajaran yang terpenting itu, ya, setiap hari-hari hidup yang kita lalui, Tuhan akan mengirimkan, Tuhan akan menyisipkan pelajaran rohani yang berharga, dan kita harus menangkap. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan, jangan pernah putus. Kita hanya berharap pada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur saudara firman-Mu, meterangkan firman dalam hati kami, ajar kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.